Ini daging ayamnya tuh bener-bener lembut. Yang pastinya bikin unik juga ya, dia ada beras ketannya yang dia tuh matangnya sempurna. Pulen, dimakan sama kuah kayak gini, pas banget. Terus untuk cocolan dia asam pedas, komplimen banget rasa ayamnya dia yang masih light. Terus juga untuk yang cocolan minyak wijen, garam, merica, ngasih cita rasa yang lebih kerasa lagi hidangan Koreanya. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin sup ayam. Ini pastinya cocok banget nih ya, dinikmati di cuaca yang sering hujan kayak gini dan juga untuk menjaga imunitas si kecil dan juga keluarga. Kita akan masak samgyetang atau sup ayam Korea yang isinya tuh ada beras ketan ya, dan ini tuh masaknya juga bakalan praktis banget karena kita menggunakan slow cooker dari Baby Safe. Nah, untuk samgyetang ini kan identik dengan ginseng. Tapi ginseng itu kan selain mahal, sulit ditemukan ya, baik di pasar ataupun di supermarket. Nah, hari ini aku akan kasih opsi-opsinya yang pastinya lebih mudah ditemukan. Oke, yang pertama ini bahan yang wajib ya. Yang wajib pastinya ayam. Di sini aku pakai ayam utuh, ini ayam negeri. Kalau kalian mau pakai ayam pejantan, mau pakai ayam organik, itu juga pastinya bisa banget ya, nggak masalah. Kita perlu yang utuh seperti ini karena dalamnya mau kita isi. Lalu untuk isiannya ini yang wajib ya, kita perlu beras ketan yang sudah direndam. Untuk resep lengkap by the way aku udah tulis di description box. Ada bawang putih, daun bawang, bawang bombay, dan juga lobak. Nah, si lobak, bawang-bawangan itu sebenarnya lebih untuk si aroma kaldunya. Nah, ini yang kalian masih bisa ganti-ganti. Yang pertama ini ada Chinese red dates atau jujube ya. Ini bisa dibeli sebenarnya di supermarket besar, tapi kalau nggak ada ini sebenarnya di skip nggak apa-apa ya. Kalian mau diganti dengan goji berry atau nggak pakai sama sekali nggak apa-apa. Dan untuk aroma herbsnya ya, ini aku pakai Chinese herbal yang biasanya tuh untuk sup ayam. Nah, itu tuh udah comes with premix kayak gini ya. Jadi ini ada akar ginseng. Ini kalau nggak salah namanya yongsam. Ini udah seperti apa ya, kayu-kayuan yang aromanya juga sedikit mirip ginseng ya, udah diiris-iris, udah kering, terus juga ada biji teratai dan lain-lain. Nah, jadi kalau yang suka aroma herbal bisa pakai ginseng, bisa juga pakai premix yang sup ayam herbal kayak gini. Atau kalau sama sekali nggak ada nih tapi pengen bikin, bisa di skip aja ya, di skip atau diganti sedikit jahe juga bisa. Tapi jahe sama ginseng itu sebenarnya aromanya sangat berbeda, cuman masih bisa digantikan. Lalu sebagai pelengkap dan juga penambah rasa ada minyak wijen, garam, merica ya, karena biasa samgyetang itu disajikannya dia masih tawar. Kalau kalian mau bumbuin juga sebenarnya nggak masalah. Dan yang terakhir ini cocolannya, ini namanya coganjang ya. Jadi dia asam, manis, pedas, itu cocok banget nih buat yang kita kalau biasa masak-masakan keluarga yang rasanya tuh dia belum pedas ya, belum medok. Nah, ini aku biasa suka banget nih, cocok untuk hidangan-hidangan Korea. Bahan-bahannya simple, ada bawang bombay, lalu cabenya ini aku campur cabai hijau besar dan juga cabai rawit merah. Kalian bisa pakai salah satu nggak masalah. Ada kecap asin, cuka beras, gula, dan juga pastinya kita akan perlu air. Oke, yang pertama ini kita akan siapkan dulu si ayamnya. Nah, untuk ayamnya penting ya, kita perlu cuci dulu sampai bersih. Dan termasuk juga kalian perhatikan bagian dalamnya ini dicuci. Kalau bisa semua darah yang menggumpal, terus juga lemak-lemak ya, itu kita keluarin supaya nanti aroma dari kaldunya tuh dia lebih wangi ya. Jadi nggak ada bau-baunya gitu. Nah, kalau udah, ini aku mau keringin juga ya. Bagian dalam juga sama aku lap ya, supaya si darahnya juga ini berkurang. Nah, tahap ini opsional, aku mau balurin garam di dalam ayamnya ya, sebelum kita isi dengan ketan. Lalu kalau udah, ini beras ketan yang tadi kita udah rendam, ini aku udah tirisin ya, kita tinggal masukin aja. Pertama kita masukin dulu sekitar 2 sendok, bawang putih utuh ini kita tambahin. Nah, ini aku pakai si batang ginseng, cuman jangan terlalu banyak juga karena ada rasa pahit. Nggak semua orang suka, kalau aku pribadi aku suka ya, yang herbal yang pahit itu aku suka. Cuman nggak semua orang suka, khususnya anak-anak, jadi ini kita pakai secukupnya aja untuk aroma, atau nggak mau pakai juga nggak masalah. Lalu diseling lagi dengan ketannya, dan terakhir ini aku tambahin juga jujube ya, atau Chinese red dates. Ini kita masukin aja, kalau kalian nggak ada nggak usah pakai, nggak masalah. Oke, kalau kita bikin 1-2 ayam sebenarnya ayamnya tuh nggak usah disil atau nggak usah diikat ya. Cuman tahap ini tuh penting kalau kalian bikin misalnya dalam satu panci besar, bikin kayak 7-8 ayam sekaligus. Nah, ini biasanya aku ikat, atau bisa juga bagian samping-samping kulitnya ini kita akan bolongin. Terus si paha ayamnya tuh tinggal kita selipin aja kayak gini, jadi dia lebih ke ikat ya.
Selanjutnya kita potong lobak dan juga bawang bombay besar-besar aja kayak gini. Bawang bombaynya juga aku nggak akan pakai semua. Biasanya di resep-resep samgyetang yang ala Korea tuh memang nggak pakai lobak. Cuman kenapa aku pakai lobak? Supaya si kaldunya nanti tuh hasilnya dia lebih aromatik dan juga ada sedikit rasa manis alami yang biasanya tuh anak-anak tuh suka ya. Karena biasa kalau aku bikin samgyetang yang tasty itu kan bikin dulu kaldu ayamnya, nah kaldunya udah jadi, udah kental, baru kita pakai lagi buat masak si ayamnya. Nah cuman di sini kan kita mau yang praktis nih, jadi kita masaknya cukup pakai air aja ya. Ini salah satu caranya kita tambahin dengan si lobak supaya lebih wangi. Langsung aja ayamnya ini kita masukin. Aku masaknya menggunakan Baby Safe Slow Cooker LB17 ya. Ini tuh bakalan praktis karena kita tinggal cemplung-cemplung terus tinggal aja, dan nanti kalian bisa rasakan juga aroma dan juga rasa dari kaldunya tuh dia benar-benar rich ya, karena kita masak di waktu yang lama. Lalu di samping-sampingnya ini aku mau selipin lobak yang tadi ya. Masukkan juga bawang bombay secukupnya dan juga bawang putih utuh. Untuk bawang putih kalian bisa sesuaikan sesuai selera, tapi aku suka cukup banyak ya, selain rasanya jadi lebih rich, juga pastinya khasiatnya lebih maksimal. Nah untuk ginsengnya ini aku pakai si akarnya ya, akarnya itu biasa cenderung lebih murah, kalian bisa beli online, atau kalau kalian bener-bener nggak nemu masih tetap bisa bikin sup ini, tenang aja ya, bakalan tetap enak. Selanjutnya masukin aja air, kalau mau lebih cepat bisa pakai air panas, tapi kalau kalian lagi santai misalnya mau ditinggal tidur pakai air dingin aja nggak masalah. Nah untuk samgyetang ini tuh memang biasanya tuh nggak pakai garam atau seasoning sama sekali ya, jadi disajikan tuh memang masih tawar, di atas meja baru disiapin kayak garam dan lain-lain ya. Dan biasanya juga disajikan dengan banchan ya, atau side dish Korea serta cocolan. Nah kalau kalian mau bikin saus cocolan, habis ini aku akan bikin. Dan juga ada satu lagi saus cocolan tauco atau samjang khas Korea, aku udah pernah share ya, kalian bisa lihat. Oke, kalau udah kayak gini nih aku akan masaknya menggunakan mode sup. Ini tuh udah otomatis ya, di set 4 jam. Jadi memang keunggulan dari slow cooker itu masak di suhu yang rendah tapi waktunya lama, sehingga menjaga kandungan nutrisi dan bahan masakan. Fiturnya ini juga lengkap dan mudah digunakan. Baby Safe Slow Cooker ini juga dilengkapi tombol menu, tuh ada sup, bubur, nasi, kaldu, kue, timer, auto on, dan juga keep warm. Jadi kalian bisa sesuaikan sesuai selera. Terus juga level suhunya ini tuh ada high, medium, low ya, ideal banget buat kalian yang mau masak untuk keluarga karena kapasitasnya ini 1,5 liter mangkuk keramik dengan tutup kaca, cocok untuk kebutuhan sehari-hari. Kalian bisa lihat ya, ayam utuh 1 juga masuk kayak gini nih. Terus juga buat yang punya baby, ini wajib banget pakai Baby Safe Slow Cooker untuk nyiapin makanan si kecil. Healthy baby, happy baby. Oke, sambil nunggu ini kita akan siapkan si saus cocolannya, asam manis pedas ya, atau coganjang. Ini bukan buat anak-anak pastinya, tapi buat orang dewasa biasanya suka ya, supaya hidangan-hidangan yang healthy, clean kayak gitu rasanya tuh lebih kayak lagi. Nah pertama dimulai dari bawang bombay, kita akan slice tipis. Ini aku bikin cukup banyak, tenang aja karena si bawang bombay ini tuh nanti dia somehow kayak ke pickle ya, atau dibikin acar. Jadi ketika dimakan itu dia rasanya udah nggak tajam. Nah jadi walaupun ini banyak, ini pasti tetap akan habis ya. Lalu untuk cabenya, kalau kalian nggak mau pedas, ini cukup pakai cabai hijau aja kayak gini. Cuman buat kalian yang suka pedas, kita tambahkan lagi dengan cabai rawit. Selanjutnya kita masukin aja ke dalam mangkok, mulai dari bawang bombay, cabenya juga. Jadi kalau kalian mau bikin yang sama sekali nggak pedas, nggak pakai cabai. Cuma menurutku kurang nendang ya kalau nggak pakai cabai ya, dari aroma rasanya juga kurang. Lalu kita masukkan gula, cuka, kecap asin, serta air. Udah kayak gini aja, simple banget. Ini kalian aduk, pastikan sampai gulanya udah larut. Nah kalau gulanya udah larut, kalian bisa cicipin. Kalau kurang asam, kurang manis, atau misalnya rasanya terlalu strong, kalian tinggal tambahkan sedikit air ya. Untuk saus cocolannya juga ini kita biarkan aja, boleh masukin ke dalam kulkas supaya si bawang bombaynya tuh dia ke pickle atau jadi acar. Nah itu yang bikin si teksturnya lebih renyah dan pastinya rasanya tuh aromanya udah nggak pedes tajam menusuk gitu ya. Selain cocolan coganjang ini, kita juga bisa siapin cocolan minyak wijen. Ini praktis banget ya, garam, merica, tinggal kasih minyak wijen aja. Ayamnya ini tinggal kita biarin jadi bisa aktivitas. Jadi biasa kalau aku pakai slow cooker itu, contoh kalau mau bikin kaldu, malam-malam aku masukin daging, tulang atau ayam, ikan ya ke dalam slow cooker. Pagi-pagi itu si kaldunya tuh dia udah jadi dan hasilnya tuh jernih ya, karena kan dimasaknya dengan suhu rendah. Atau kalau kalian mau masak sup-supan kayak gini, kurang lebih kan waktunya 4 jam. Jadi misalnya pagi-pagi sebelum nganterin anak sekolah, kita bisa tinggal cemplang-cemplung, terus ditinggalin, nanti makan siang itu udah siap ya.
Ini ayamnya kita cocol. Sekarang ini kuah sama beras ketannya ya. Ini daging ayamnya tuh bener-bener lembut ya, jadi ngunyahnya tuh nggak perlu effort. Terus juga dari rasa kaldunya, dia walaupun kelihatannya simple banget, rasa ayamnya tuh dia berasa banget, terus ada aroma bawang putihnya. Jadi walaupun makanan sehat gitu ya, tetap dia ada cita rasanya, bukan yang tawar gitu. Terus untuk cocolan juga kalian bisa pilih salah satu atau bisa dua-duanya juga makin lengkap ya. Yang pertama dia asam pedas. Dia ngekomplimen banget rasa ayamnya, dia yang masih light. Terus juga untuk yang cocolan minyak wijen, garam, merica. Nah ini pastinya ngasih cita rasa yang lebih kerasa lagi hidangan Koreanya. Nah ini yang pastinya bikin unik juga ya, dia ada beras ketannya yang dia tuh matangnya sempurna, pulen. Ini dimakan sama kuah kayak gini. Ini pas banget. Nah sekarang aku mau siapin yang buat Austin ya. Ini tinggal dituangin aja ke Baby Safe Feeding Set. Cek juga produk Baby Safe lainnya dan follow Instagram @babysafe_Indonesia. Temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.